Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apakah suara saya sangat didengar, Mas Dani? Bisa, Kak. Jelas. Baik, sebelum kita melanjutkan kajian, marilah kita berdoa semoga kita diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, teman-teman, untuk malam hari ini kajian kita adalah hukum main catur. Bagaimana sih hukumnya? Mungkin tidak terlintas ya di benak teman-teman, kok sampai main catur itu diatur ya, ada hukumnya. Kira-kira bagaimana hukumnya? Monggo kita simak bareng-bareng yang akan dikaji oleh Ustadz Dani. Monggo kembali Mas Doni, waktu dan tempat kami persilahkan. Jelas suara saya. Suara saya jelas. Halo. Suara saya jelas. Suara saya jelas tidak? Halo Mas Dani. Suara saya tidak jelas. Halo. Suara saya jelas? Tetap tidak jelas. HP-nya error. Enggak jelas Ustadz. Jelas, Ustaz. Jelas. Pakai headset jelas ya. Kalau tidak jelas pakai headset, tak lepas headsetnya. Jelas? Jelas, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa UNED. Alhamdulillah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih kontemporer, yaitu permasalahan bermain catur. Sebenarnya kalau dalam fikih itu ada beberapa permainan yang memang sudah dijelaskan dalam ilmu fikih. Hukumnya sudah jelas. Kenapa? Karena memang pada waktu zamannya Nabi itu sudah ada. Salah satunya yaitu catur, atau yang dikenal dengan satronji. Ya, kalau bahasa Arabnya itu satronji, kalau bahasa baratnya itu jumanji. Antum pasti tahu semua permainan jumanji, yaitu seperti itulah catur, apa namanya, permainan catur. Jadi jumanji kalau di bahasa Arab kan jadi satronji. Dan juga ada hukumnya bermain dadu. Ini yang hampir selalu bergandengan hukumnya ketika ketika membahas satronji, mesti gandengan hukumnya yaitu permainan dadu. Kenapa? Karena kalau satronji catur itu mengasah pikiran, kalau dadu itu bermain apa istilahnya? Bermain masa depan, ya, mengira-ngira, mengundi nasib, mengundi nasib. Oleh karena itu hal ini, permainan seperti catur maupun dadu ini sudah menjadi kebiasaannya orang jahiliyah dulu, ya. Jadi ini permainan ini memang sudah lama terjadi ini. Gak cuma hari ini tok, lama ini sudah. Mulai zamannya jahiliyah. Oleh karena itu beberapa ulama itu terutama 4 mazhab, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Hambali, memberi hukum pada kasus bermain catur ini berdasarkan hadis, asar, dan lain sebagainya. Namun saya cross check kembali hadis-hadis maupun asar
yang berkaitan tentang ini ternyata masih belum kuat. Karena dalilnya itu masih belum kuat. Karena kalau pertimbangannya kalau athar ini percampuran antara qaul Nabi dengan para sahabat. Kadang hanya para sahabat. Cuma karena pada eranya masa Nabi sehingga dinamakan asar. Seperti itu. Terus lantas bagaimana hukumnya bermain catur atau dadu ini, Ustaz? Ini sejenis game ya. Banyak game yang kita minati hari ini. Yang trending saat ini yaitu PUBG. Ini sudah ada yang dikirim luar negeri dan alhamdulillah ini. Alhamdulillah atau innalillah ini. Karena Indonesia termasuk banyak mengeluarkan banyak meraih prestasi-prestasi dari berbagai game, baik dari bidang catur, terus game online misalnya PUBG, Mobile Legend, seperti kita tahu ya. Kalau di Mobile Legend yaitu siapa, Just No Limit ya. Seperti itu. Kebetulan adik bermain Mobile Legend tok, jadi sering cerita Mobile Legend adik. Itu bagaimana sebenarnya hukumnya? Kalau berdasarkan, kalau dikiaskan, kalau disamakan dengan hukumnya satranji ini jelas. Ini dalam kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in halaman 285 ya. Kalau yang berbentuk jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-li'bu bisyatranji bikasri awalihi wa fathi mu'jaman wa muhmilan makruhun. Nah, hukumnya bermain catur, satranji itu adalah makruh. Dengan catatan ya. Makruhun illam yakun fi syartu malin minal janibaini. Dengan syarat satu, tidak ada unsur perjudian ya. Tidak ada saling mengadu harta atau judian. Kamu kalau menang, kamu kalau kalah bayar 100.000, bayar 1.000, bayar 10.000 dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Makruh satu dengan catatan tidak mengandung unsur perjudian ya, tidak mengandung unsur perjudian. Illam yakun fi syartu malin minal janibaini au ahadihima. Baik dari kedua belah pihak ya, maupun salah satunya. Misalnya salah satu dari pemainnya, saya tidak mau, tidak apa-apa sudah. Nanti kalau kamu menang, saya akan bayar. Yang satunya tidak mau, ini tetap ya. Di sini jelas minal janibaini dari dua orang, au ahadihima atau salah satunya. Au tafwitu sholatin walau binisyanin bil istighali bihi ya, atau sampai keasikan bermain sampai lupa tidak sholat. Wah, ini jelas ini ya. Ini jelas haram kalau sudah seperti ini ya. Catatan yang kedua, bermain catur itu dihukum makruh. Yang pertama yaitu tidak ada unsur perjudian. Yang kedua itu tidak sampai melalaikan sholat atau sampai melupakan sholat. Kalau sampai lupa gara-gara sibuk bermain catur tersebut, maka jelas ya hukumnya menjadi haram. Kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga yaitu auli'bun ma'a mu'takidin tahrimahu wa illa faharamun. Atau yang ketiga, dihukumi makruh apabila tidak bermain bersama orang yang berkeyakinan mengharamkan catur tersebut ya. Ini li'bun ma'a mu'takidi tahrimihi. Bermain dengan orang yang tidak bermain dengan orang yang mengharamkannya ya. Kalau sampai bermain dengan orang yang mengharamkannya ya wa illa faharamun. Kalau kita bermain dengan teman, dia sangat tidak suka ke catur, bahkan mengharamkan, maka hukumnya bermain caturnya juga menjadi haram. Jadi kalau bermain catur harus sama-sama orang yang suka catur dan tidak mengharamkannya. Jadi itu yang menjadi menjadi tolak ukur catur itu dihukumi makruh. Wa yahmulu ma jaa fi dhimmihi minal ahadisi wal athari alama dzukir ya. Bila ada salah satu ketentuan di atas, maka bermain catur menjadi. Bila ada salah satu ketentuan di atas dari tiga itu, yang pertama unsur perjudian sampai melalaikan sholat, yang ketiga yaitu bermain dengan orang yang berkeyakinan bahwasanya catur itu haram, ada unsur salah satunya saja, maka jelas ya. Wa yahmulu ma jaa fi dzimmihi, jelas, maka hukumnya menjadi haram.
hukumnya bermain itu game khususnya pada catur dan dadu ini adalah makruh ya apabila memenuhi syarat tadi ya. Namun ini ada perbedaan mazhab. Ingat, namun ini ada perbedaan mazhab. Balik lagi ke kaidah yang kemarin ya, bahwasanya memang ketika ada bahaya ya, maka kan harus diutamakan daripada mengutamakan maslahat. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, seperti yang kemarin, mencegah keburukan itu lebih diutamakan daripada mengutamakan kemaslahatan. Ustadz, bermain catur kan mengasah kotak kita, menghidupkan otak kiri. Bermain game yang lain juga sama. Lantas kenapa kok sampai hukumnya makruh bahkan bisa menjadi haram apabila ada syarat-syarat itu tidak dipenuhi? Iya, soalnya apa? Darul mafasid. Kita lebih mengutamakan mencegah keburukan. Barangkali dengan adanya keseringan bermain itu, maka nanti dikhawatirkan lupa dan lain sebagainya. Meskipun itu maslahatnya apa? Bisa mengasah otak kiri apa otak kanan, otak kiri ya. Bisa mengasah otak kiri. Namun apa? Darul mafasid. Kembali ke kaidah yang kemarin yang kita bahas, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Makanya dilihat dulu nanti ya. Ini namun ada perbedaan ada perbedaan di antara imam mazhab. Kalau Imam Syafi'i sendiri dalam kitab I'anatul Thalibin memakruhkan ya dengan syarat-syarat yang tadi itu 3. Namun imam-imam yang lain, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad itu sepakat bahwasanya itu haram mutlak. Ya. Kalau yang di mazhab lain, makanya orang-orang yang tidak mengikuti mazhab Imam Syafi'i bukan berarti salah. Apakah salah Ustadz tidak mengikuti mazhab Imam Syafi'i? Tidak, mereka juga benar semua. Yang penting berpedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu 4 mazhab ini. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki. Namun ada perbedaan dalam menghukumi permainan ini, khususnya dalam masalah catur dan dadu ini. Yang pertama, Imam Syafi'i hukumnya makruh apabila memenuhi syarat yang 3 saya sebutkan tadi. Sedangkan imam yang lainnya, Imam Malik, Hanafi dan Hambali dalam kitab I'anatul Thalibin dan kitab-kitab yang lain dalam dalam kitab Asya Jamal misal Al-Minhaj juga sama disebutkan beliau-beliau mengharamkan secara mutlak ya. Mengharamkan secara mutlak tanpa ada syarat apapun. Memang biasa ada perbedaannya. Ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan umatku adalah rahmat ya. Katanya Nabi. Oleh karena itu tetap kita harus bijak dalam bermain ya. Entah itu game apapun. Bahkan tahun kemarin atau tahun sebelumnya itu pernah ada sampai fatwa mengharamkan PUBG. Kenapa kok MUI sampai sempat mengharamkan PUBG? Fatwa ya, ingat kalau fatwa itu sifatnya ifta ya, memberi fatwa itu ulama. Bukan berupa sabda, bukan berupa hadis, hanya fatwa dari seorang ulama, maka hukumnya boleh diikuti, boleh tidak ya. Boleh diikuti, boleh tidak. Tinggal melihat nanti lebih banyak mafasidnya, lebih banyak madorotnya, apa lebih banyak maslahatnya. Kalau lebih banyak maslahatnya, maka wajib mengikuti. Alasan semisal MUI Aceh yang itu fanatisme sekali, bahwa di sana memang serambinya Arab, mengharamkan PUBG secara mutlak. Kenapa? Karena saya tadi itu baca berita di CNN, perilaku anak yang sering bermain PUBG itu akan berbeda. Dan juga banyak kasus-kasus yang terjadi, anak itu sampai sakit, anak itu sampai masuk ke rumah sakit jiwa, dan anak itu ada yang sampai mencoba bunuh-bunuhan misalnya, karena itu melatih strategi, melatih bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Ya, namun kembali lagi ketika kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, ya kita dengan bijak saja, selama kita tidak satu bermain game apapun itu, selama tidak kita melalaikan sholat, tidak menghabiskan waktu, tidak tasyagul ya, tidak menyibukkan diri hanya bermain game saja, dan juga tidak ada unsur perjudian, dan juga tidak bermain sama orang yang mengharapkan, maka hukumnya menjadi hanya makruh ya, hanya makruh. Namun ingat, makruh di sini sebenarnya artinya itu makruh itu adalah sesuatu yang sangat dibenci. Makruh itu sesuatu yang sangat dibenci.
Makanya dulu waktu pada zamannya Nabi, ketika sudah dimakruhkan karahtuka misalnya, aku sangat membenci kamu, aku sangat membenci perilakumu misalnya, ketika Nabi bersabda seperti itu, hukumnya itu fauqal haram, di atas haram. Namun makruh di era-era yang terbaru itu adalah tahtal haram, di bawahnya haram. Jadi statusnya makruh ini tidak sampai ke haram ya. Alangkah baiknya ditinggalkan, tidak ditinggalkan juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena ini tahtal haram. Namun pada zamannya Nabi awal-awal dan juga sebelumnya Nabi, namanya makruh ini di atasnya haram, sesuatu yang dibenci, sangat dibenci sekali. Memang makruh itu artinya adalah yang dibenci, karoha itu artinya benci. Karoh kan ada itu lagunya siapa itu, Najma ya, Mauju Albi itu yang masalah sakit hati, karoh tuka ya, karoh tuh, aku sangat membenci kamu. Kenapa? Karena memang hukum makruh yang di sini itu tidak sampai ke haram, namun alangkah baiknya ditinggalkan. Namun apabila kita bijak ya, khususnya bermain game, saya yakin ini semuanya yang di sini, baik laki-laki maupun perempuan, mahasiswi semuanya pasti ya kadang ketika capek, galau, pusing, gabut misalnya pasti bermain game ya. Namun ingat harus dengan bijak, jangan habiskan waktunya kita hanya untuk bermain game. Ingat perkataannya Imam Syafi'i, min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni ya. Sesuatu yang paling bagus itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi itu masalah catur ini maupun game-game yang lain, selama memenuhi syarat tadi, tidak ada unsur perjudian dan juga tidak menghabiskan waktu ya, apalagi sampai lupa ya salat. Makanya kemarin ada yang bertanya sholat subuh, Ustadz ini kalau bermain game terus sampai jam 3 nanti sholatnya bagaimana, apakah itu termasuk yang dimaafkan? Karena hukum itu tidak berlaku bagi orang yang lupa dan tidur. Kalau yang sudah disengaja seperti itu tidak berlaku. Kenapa? Karena disengaja ya. Lain kalau hanya yang tidak sengaja sudah tidur jam 10 namun masih kebablas sampai duhur misalnya, itu beda, itu nggak sengaja. Namun kalau sudah tidurnya memang jam 3 ya jelas sudah ya, jam 3 jam 4 baru tidur ya wassalam, berarti sudah itu melanggar kaidah, berarti sudah. Ingat kita harus darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ya. Mencegah keburukan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Bermain game bagus bagi yang berpendapat otak kiri, otak kanan menghidup semua. Namun ingat kita harus lebih memikirkan mafsadahnya, karena madarat dan mafsadahnya lebih banyak, maka harus diutamakan seperti itu. Mungkin ini hanya muqaddimah dari saya permasalahan game catur ya dan game-game yang lainnya, karena saya rasa setelah saya baca beberapa kasuistik game ini ya hampir sama lah. Intinya ya satu pasti menghabiskan waktu, dua kadang ada yang sampai taruhan, empat kadang sampai tukaran ya, tiga sampai tukaran ya jelas. Kalau sampai pisu-pisuan saya itu kadang lihat kalau anak-anak main Mobile Legends, main apa itu PUBG, mesti ngutakan kata-kata yang tidak enak, anjay, apa, misu-misu dan lain sebagainya. Itu tidak tahu apa yang sudah jadi kebiasaan, apa kalau tidak menyebutkan itu juga tidak enak ya. Dan juga saya lihat itu di YouTube itu kan yang sudah ditonton banyak itu jutaan, kan pasti video-videonya gitu. Banyak yang misu-misu senengannya ya. Makanya saya kadang lihat RR Kilimon itu bagus itu ya, orangnya pendiam soalnya, nggak banyak, istilahnya anak itu nggak banyak bacot katanya. Anak-anak gaming itu kan biasanya nggak banyak bacot tapi dibuktikan dengan prestasi lah, kan ini seperti bagus. Tapi kalau siapa namanya RR Kilimon, terus Jazz dan lain sebagainya yang bintang-bintang PUBG, mereka memang sudah kerjaannya ya. Kalau kita kan bukan kerjaannya, kita kan mahasiswa, tugasnya belajar ya. Jadi itu harus bijak dalam menggunakan waktu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya Gus, maaf sebelumnya Gus, saya gantikan Kafa soalnya Kafa lagi halangan. Iya, monggo. Adalah. Jadi monggo mungkin ada pertanyaan dari audiens, monggo ditulis di kolom komentar atau
langsung open mic. Monggo. Tidak ada. Mungkin Izin bertanya. monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan saya begini, Ustaz. Kan apa itu tadi, Ustaz, catur namanya di zaman dahulu itu, Ustaz? Satronji. Kalau di barat Alhamdulillah. Itu Jumanji. ya, iya. Gini pertanyaannya, Ustaz. Apakah bisa kita kiaskan hukum satronji yang ya mungkin sudah berbeda cara bermainnya, terus petak-petaknya kayak kotak-kotaknya itu apakah memang sama satronji sama catur di zaman sekarang, dan ketika berbeda apakah bisa dikiaskan hukumnya sama makruhnya begitu, Ustaz? Bagus. Baik, terima kasih. Hukum yang sudah ditentukan ulama ini bukan model teknis bermainnya ya, bukan. Para ulama itu tidak menghukumi cara teknisnya karena memang teknisnya itu tidak ada yang janggal, bagus, bahkan bisa mengasah otak, bagus ya sebenarnya. Jadi yang jadi permasalahannya itu bukan pada teknis permainannya itu sendiri, bukan, tetapi ada unsur lain. Kalau dalam usul fiqh itu disebut dengan aridi, yaitu sesuatu yang baru. Seperti yang sudah saya katakan di kajian fikih itu, al aslu fil asya'i al ibahah. Segala sesuatu perkara itu adalah mubah kecuali kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maksudnya di sini apa? Kecuali ada sesuatu yang baru yang memasuki, yang mencampuri pada kasus tersebut sehingga menjadi bermasalah. Ini kalau dalam ilmu hukumnya apa ini tidak tahu, ini fakultas hukum yang tidak tahu. Jadi asalnya misalnya ya, ini nanti bisa dikaji mungkin di fakultas hukum ini. Asalnya ini ada kasus A, ini hukumnya boleh, mubah. Namun karena ada sesuatu yang baru atau yang kalau dalam istilah usul fiknya itu aridi, sesuatu yang baru yang masuk, maka hukumnya menjadi berbeda. Contohnya air. Air itu air putih, awalnya air putih, namun ketika dimasuki teh ya sama gula itu disebut dengan air teh. Padahal di situ campuran dari teh, gula sama air putih. Namun yang hilang semua menjadi air teh. Sama halnya seperti ini. Permainannya tidak ada masalah, namun karena ada unsur-unsur yang lain yang bisa mengharamkan, maka tidak diperbolehkan. Orang dulu itu ketika bermain satronji itu senengannya sambil taruhan ya, sambil bermain judi, adu nasib. Makanya jelas kalau dalam surat Al-Baqarah itu mengundi nasib, perjudian itu kan diharamkan seperti itu. Bagaimana ilustrasinya, Ustadz? Apakah teknis permainannya sama-sama yang dulu? Beda ya, beda. Kalau yang sekarang sudah tahu sendiri ya, ada yang model online juga, ada yang secara langsung modelnya kotak-kotak seperti itu. Kalau dulu udah pakai kotak-kotak seperti itu ya. Saya juga kurang tahu gambarannya seperti apa. Entah itu pakai batu. Kalau yang saya lihat ilustrasi film-film kuno itu pakai batu, biasanya batu-batu yang diukir. Jadi itu mengilustrasikan strategi perang. Jadi permainan catur ini lebih ke strategi perang. Makanya orang yang pinter bermain catur satronji itu mesti digadang-gadang oleh kerajaan. Kenapa? Biasanya ini orang cerdas bisa mengatur strategi seperti itu. Nggak sama persis kayak sekarang. Kalau kotak-kotaknya ya beda mungkin. Kalau sekarang kan dibatasi. Kalau dulu kayaknya banyak.
lebih ke ilustrasi permainan, namun juga bisa difungsikan untuk perang. Karena kalau dulu itu fi yaumil qital, pada masanya, fi zamanil qital, pada masa peperangan. Kalau sekarang kan beda, hanya murni untuk mengasah otak seperti itu. Dan juga kalau dibuat perlombaan, kalau kita perlombaan jenis apapun perlombaan itu, kalau ada biaya pendaftaran, dan biaya pendaftarannya itu untuk membeli hadiahnya, kemudian dikasihkan ke pemenangnya, itu menjadi haram. Makanya saya itu mensiasati fikih. Kebetulan kiai saya juga Kiai Haris. Beliau juga waktu itu saya pernah sowan dan membahas itu lama. Karena ada salah satu orang yang ngikuti hukum, udah sah kalau ada biaya pendaftaran. Ternyata masih bisa disiasati biaya pendaftaran itu dijadikan kontribusi konsumsi atau kontribusi alat tulis, itu tidak masalah. Yang jadi masalah itu dalam hukum fikih atau dalam Al-Quran yang diharamkan apabila mengundi nasib itu uang pendaftarannya itu dikumpulkan, misalnya ada pendaftaran permainan catur atau permainan apapun atau lomba apapun di UNED misalnya, kan sering. Kebetulan murid-murid saya itu sering ikut lomba di UNED, rutin. Kalau ada lomba apapun di atas namakan biaya kontribusi saja, ya. Biaya pendaftaran itu, atau kalau bingung bahasanya ya tetap biaya pendaftaran, namun uangnya itu jangan sampai sepeser pun buat untuk membeli hadiah atau hadiah pemenang, jangan, tapi diambilkan dari yang lain. Karena kalau kita mengambilkan uang dari hasil hasil dari biaya pendaftaran mereka, maka menjadi judi. Itu sama dengan mengundi nasib. Ada uang, ada orang 10 yang ikut membayar 100 ribuan, anggaplah biaya pendaftaran. Kemudian sama Mas Kafa selaku ketua panitianya 100 ribu dari anak 10 itu kan dapat 1 juta. 1 juta itu dikasihkan bagi yang juara 1. Wah, ini yang tidak boleh. Itu sama halnya dengan mengundi nasib. Begitupun juga catur seperti itu, ya. Jadi ini sebenarnya yang lebih yang menjadi alasan makruh dan haramnya itu adalah unsur aridi, unsur dari luar. Bukan dari unsur asli internal dari permainannya, bukan, tapi unsur eksternalnya seperti itu. Nanti bisa dikaji, saya kurang tahu juga kalau dalam ilmu hukum itu apa seperti itu. Kasus yang awalnya boleh karena ada sesuatu yang lain yang memasuki menjadi tidak boleh, itu disebut kasus apa seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih Gus atas jawabannya. Mungkin dari Aulian Milki ada feedback, monggo. Berarti bisa disamakan nggih, Ustaz? Iya. Itu. Iya. Pokoknya ini menjadi tolak ukur, ya. Tolak ukur 3 persyaratan untuk permainan itu menjadi tidak haram. Ya selama memenuhi ini, 1, tidak ada unsur perjudian, kemudian tidak sampai lalai meninggalkan ibadah, ya, tidak hanya sholat, ibadah itu kan tidak hanya sholat, banyak. Dan juga ya tidak sampai menimbulkan madorot, bahaya, sampai sakit dan lain sebagainya. Ini kan sampai kasus, kenapa kok MUI mengharamkan PUBG? Karena itu, 1, anak itu mengubah perilaku anak yang awalnya anak itu yang biasa menjadi temperamental, menjadi lebih pemarah ketika diambil HP-nya, dan juga menjadi kasus banyak pokoknya hal-hal negatif gara-gara terpengaruh dari PUBG ini. Sehingga apa? Saya tarik kesimpulan, karena fatwa itu juga tidak wajib, kembali ke individunya masing-masing. Seberapa bijak kita menghadapi game-game itu sendiri. Karena game itu kan banyak. Pasti kita tidak bisa dipungkiri, pasti semuanya yang di sini, termasuk saya misalnya, ya pasti ketika bosan ya bermain game hanya untuk dan lain sebagainya. Apalagi ini adik, ini saya bersama adik kecil ini, main gamenya tidak pernah berhenti ini, ya. Game terus tiap hari, ya kita marahi, kita ambil HP-nya seperti itu. Namun ketika sampai melanggar koridor ketentuan itu, maka statusnya bukan hanya makruh lagi, bisa menjadi haram. Menurut Imam Syafi'i, menurut imam lain haram semua secara mutlak. Seperti itu. Bagaimana? Mungkin ada feedback lagi dari Mas Aulian Milki. Sudah, Ustaz. Cukup. Kayaknya yang bertanya ini mungkin barusan gamer ini, ya. Yang bertanya barusan mungkin gamer ini.
Nggih, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan. Monggo. Saya izin mau bertanya. Nggih, monggo. Saya izin mau bertanya, Ustadz. Tapi ini mengenai pekerjaan ya, Ustadz ya. Ini kan ini ya tentang pekerjaan di bank, Ustadz. Jadi saya itu habis kayak bicara-bicara gitu sama teman saya, Ustadz, mengenai kerja di bank. Terus teman saya tuh bilang begini, kayak tidak menyarankan gitu loh untuk bekerja di bank karena katanya gajinya itu dari hasil riba, dari hasil kayak ya riba yang ngambil dari bunga setiap bulannya setiap di ATM masing-masing orang itu. Nah itu bagaimana Ustadz kita menyikapinya? Kan itu kan kita kan kerjanya halal, maksudnya ya dengan kerja keras, tapi orang-orang itu bilangnya itu kayak gajinya itu dari riba gitu. Nah itu bagaimana Ustadz? Terima kasih ya, pertanyaannya sangat luar biasa ini, terutama bagi yang fakultas ekonomi bisnis, bagi yang jurusan ekonomi. Bagaimana masalah bank? Ini masalah gaji ya, ini pembahasan sudah lama sekali. Banyak memang beberapa ulama itu berbeda pendapat masalah ini, masalah gaji yang masih tidak jelas. Tidak hanya bank, gaji pemerintah PNS juga sama seperti itu. Kenapa? Karena uang yang didapat, gaji yang didapat itu kan tidak jelas. Semisal di negara itu kan gajinya dari pajak misalnya. Gaji PNS itu kan dari pajak, pajaknya sembarang. Pajak kafe, pajak miras, pajak rokok, pajak lain, sembarang. Makanya ada beberapa fatwa-fatwa ulama yang memang tidak dianjurkan untuk menjadi PNS, bahkan mengharamkan. Kenapa? Karena gajinya tidak jelas. Kemudian juga masalah bank juga seperti itu. Gajinya tidak jelas, ada yang mengatakan riba dan lain sebagainya. Jadi kembali seperti ini, menyikapi masalah gaji yang tidak jelas ini kan unsurnya dari luar, unsur aridi ya. Unsur aridi sesuatu yang baru, yang awal status hukumnya itu awalnya boleh, bekerjanya bagus seperti yang dikatakan Genduk tadi itu kan. Kalau masalah pekerjaannya bagus, sesuai secara Islami, kita bekerja, layaknya bekerja, maka mendapatkan ujrah upah. Dan itu wajib. Namun, kita harus menyikapi masalah riba ini ya. Wa halalal bai'a wa haramur riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Namun masalahnya riba yang dimaksud di sini yang seperti apa? Apakah semuanya yang seperti itu dianggap riba? Seperti itu. Apakah semua aktivitas yang di bank itu dianggap riba? Kan tidak juga. Sekarang misalnya kita punya ATM semua di sini kan? Pasti punya ATM, tidak ada yang nggak punya ATM. Itu kan berarti kita itu sama saja mensukseskan riba. Kalau memang itu dikatakan riba, berarti kan i'ana alal maksiat, membantu dalam kemaksiatan. Sudah tahu bank riba, tapi kita bayar SPP di bank ya. Ada yang nggak bayar SPP lewat di bank? Ustadz, saya langsung ke Pak Rektor bayar SPP-nya ada. Kira ada, malah tidak bisa kuliah kali ya. Satu, kita semuanya itu tidak bisa terlepas dari bank. Tidak bisa dipungkiri ya. Kecuali orang yang masih ada di hutan atau memang orang yang tidak mau salaf sekali. Itu kita tidak bisa dimungkiri. Oleh karena itu, bagaimana menyikapinya? Kita menyikapinya ya secara sederhana saja. Tidak semua yang ada di bank itu bisa dikatakan riba. Mana? Apa kita tahu setiap uang, setiap rupiahnya itu riba? Kan tidak tahu. Ya. Oleh karena itu, ini hukumnya persis sama hukumnya gajinya PNS. Karena yang tidak jelas itu hasil uang haram atau hasil riba. Seperti yang saya katakan kemarin, pembahasan masyaqqah itu, sesuatu yang keberatan, al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang berat itu mendatangkan kemudahan. Ya. Idza dhaqa idza tasa'adoko. Apabila sudah sempit maka menjadi luas. Apabila sudah luas maka menjadi sempit lagi hukumnya. Kita tidak tahu ya.
kesulitan membedakan setiap rupiahnya itu mana yang halal, mana yang haram, maka hukumnya diambil yang mana? Dihukumi yang halal. Semisal ya, ini dari salah satu kalian ini ada yang menjadi penjual ya, ada yang menjadi penjual misalnya di dekat Onet atau jual beli online. Uang yang kita terima dari pembeli, apakah kalian tahu itu uang halal atau haram? Apakah kalian tahu ini uang riba atau bukan? Pastinya kita tidak tahu dan tidak mungkin tanya. Misalnya ada, saya contoh ini karena yang kenal cuma Mas Kafa ini ya. Misalnya Mas Kafa mau beli ke saya menjual HP. Kemudian saya tanya, Kafa, apakah ini memang benar-benar uang halal? Ayo, dapat dari mana? Kamu mencuri apa tidak? Dapat dari mana? Dari siapa? Kapan? Waktunya pukul sekian-sekian. Kan tidak mungkin seperti itu. Karena kesulitan kesulitan membedakan mana yang halal, mana yang haramnya, maka hukumnya diperbolehkan seperti itu. Untuk masalah gaji seperti itu, ya memang kalau kita memang orang yang wiroi, kalau memang tadi Genduk itu mau menjadi orang yang wiroi, maka ya tidak masalah seperti itu. Kenapa? Karena itu termasuk barang yang syubhat. Barang syubhat itu apa? Barang yang tidak jelas antara halal dan haramnya. Kalau yang pengen saya saja ini, saya kan di negeri tempat kerja saya. Itu kan tidak tahu juga gajinya ini. Ini dari mana ini? Dari yang jelas kalau di negeri itu kan dari Kemenak dari pusat. Pusat itu gajinya diambilkan dari hutang, dari pajak ini, pajak yang lain. Oleh karena itu, karena tidak jelas, maka hukumnya apa? Ya hukumnya subhat. Kalau kita kecuali ya, ini kalau dalam kitab I'anah lagi ini, masalah percampuran ini, percampuran sesuatu yang subhat sama yang haram, maka kita cenderungnya yang subhat. Ini tidak jelas, barang ini tidak jelas. Gaji kita tidak jelas, termasuk gaji saya ini tidak jelas. Kenapa? Ya karena dari uangnya uang negara juga tidak tahu dari mana. Yang jelas itu dari pajak, saya yakin itu dari ya sembarang, dari miras, dari wisata, dari ini, dari itu. Dan juga kalau menurut para ulama, khususnya ini dalam kitab I'anatul Thalibin, kalau jelas yakin bahwasannya gaji itu yang kita terima itu adalah sesuatu yang haram, tidak hanya di bank tapi di lainnya juga, maka haram. Namun ketika itu masih 50-50, maka statusnya syubhat. Dan hal itu ya diperbolehkan. Karena statusnya syubhat tidak sampai haram seperti itu. Makanya nanti tinggal di kecenderungannya mana. Kecenderungannya. Kalau masalah bank kita tidak bisa mengharamkan. Hukumnya berbeda sudah. Bank yang sekarang itu dengan kehidupan kita sekarang tidak bisa kita terpisah dari bank ya. Tidak bisa kita terpisah dari bank. Oleh karena ini sudah masalah ini sudah darurat sudah. Kalau ada yang terutama kita yang bergerak di bidang pendidikan, yang jelas kita tidak bisa terpisah dari bank. Namun alangkah baiknya nanti semisal jadi kerja di bank, ya kita harus memang benar harus memang menjaga mana uang-uang yang benar-benar hasil riba atau dari gaji kita. Kalau kita selama bekerja digaji itu wajib, memang dari bos kita wajib. Perkara nanti bosnya itu dapat dari mana, itu kan urusan orangnya, urusan bosnya. Kecuali kalau memang itu benar-benar dari sesuatu yang haram seperti itu. Kalau memang ini statusnya memang benar-benar haram, harusnya MUI itu sudah mengharamkan dari dulu. Bank ini harusnya diharamkan dari dulu, tapi mana buktinya? Bahkan ada bank-bank syariah. Bahkan kalau kalian tahu ini terpaksa saya buka rahasia ya. Bank syariah yang sudah jelas statusnya syariah, maka akad mudharabah, akad ini, akad itu lebih parah ya, lebih parah dari bank konvensional. Bahkan menurut saya bank konvensional itu lebih baik, lebih bagus daripada bank-bank syariah. Kenapa? Karena sistemnya tidak bagus itu loh. Kalau rugi itu masya Allah, kalau bank konvensional enak gitu. Tapi kalau bank parah. Oleh karena itu ya kita bijak, kita ikuti hukum yang sekarang aja sudah ya. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman bi amkinah. Hukum itu bisa berubah sesuai zaman dan waktunya. Satu, kita tidak bisa terlepas dari bank.
Dan juga dua, kita tidak bisa membedakan mana halal haramnya, jadi sehingga subhat. Oleh karena itu kita boleh menerima gaji, baik gaji dari bank, baik dari gaji PNS dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, ini sudah zamannya berbeda, sudah dalam keadaan darurat, kita juga bergerak di bidang semuanya terikat dengan bank, ya kita ikuti saja menjadi Islam yang moderat, Islam yang wasatiyah, tidak hanya sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit haram ya. Kalau seperti itu takut semua ke Islam ini. Nanti orang bang nanti diharamkan, berarti saya haram semua ya. Kamu ini siapa emangnya? Apa kamu ini pemilik? Apa panitia surga kok mengharamkan semuanya? Seperti itu. Ya enggak gitu. Jadi kita nyikapi dengan bijak saja, moderat. Ya tidak apa-apa. Mau yang bekerja di bank ya monggo bekerja di bank. Ya dengan syarat ya harus hati-hati, harus bijak menerima dan mengolah uang, karena memang kalau sudah kerja di instansi urusan uang itu kan banyak uang-uang sogokan, uang-uang yang apa istilahnya, uang-uang yang gelap-gelap, yaitu tergantung pribadi masing-masing. Kalau uang-uang gelapnya ya jelas, kalau uang selaku gaji kita ya enggak, itu statusnya sama persis seperti gaji PNS. Mungkin itu ya, terlalu panjang ini saya ceritanya. Kan jawaban ini cerita ini. Oke, mungkin dari Mbak Ilbana ada feedback atau bagaimana? Ya Ustaz, terima kasih atas penjelasannya dan mohon maaf saya bertanyanya di luar dari tema. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 7:47, mungkin bisa ditutup dengan doa Ustaz. Mudah-mudahan sukses semua. Amin, amin. Kita ke depannya, kita juga selalu diberi kesehatan oleh Allah dan virus pandemi ini segera diangkat oleh Allah. Kita doakan juga orang tua kita yang sekarang ada di rumah, kita doakan semoga selalu sehat. Rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hatini wa ala kulli natin salihah syaulila lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la aiban illa satartah wa la faqiran illa aghnitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha rasala illa qadaita wa sartah bi rahmatika ya rahman rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Sami-sami.